selama 5 tahun itu, Mas Didi sudah bergelimangan harta ya, bisa dikatakan begitu ya. Artinya keluarga di kampung sudah tahu kalau Mas Didi sukses lah, bisa dibilang begitu. Sepengetahuan mereka seperti itu. Mereka. Mas Iya. Didi sempat pulang kampung kah? Pengen pulang tapi belum sempat pulang. Oke. Iya. Ada nggak usaha Mas Didi untuk cerita sama orang tua gitu sedikit? Enggak. Berat, Mas. Iya. Saya malu mau ngomong sama orang tua. Mau mengakui bahwa saya ini seorang saya malu. Ditambah lagi dengan penyakit saya yang saya derita waktu itu. Saya semakin bingung. Mau jujur takut orang tua. Kenapa? Iya. Apalagi waktu itu orang tua sudah mau menjodohkan saya dengan seorang wanita. Saya mengikuti cara orang tua biar saya mungkin lebih tenang. Iya. Biar saya sedikit lebih lega gitu. Akhirnya sampai ke menikah. Iya, Mas Menikah Balik. dengan yang dijukin orang tua tadi itu. Iya, Dan Mas Didi maaf, sakitnya sudah sembuh saat itu. belum, Oh, belum Pak Ustadz. ya. Pernikahan kita diselimuti bayang-bayang kepalsuan. Itu karena saya. Karena saya mengaku. Karena saya. Tapi saya mau meneruskan ibadah niat orang tua menikahkan saya. Saya lakukan itu. Mau nggak mau saya menikah. Dan istri saya pun tidak tahu. Iya. Dan Tidak tahu cerita lalu kelam saya. Tidak tahu dengan penyakit kelamin yang saya derita. Saya nggak tahu mau gimana ngomongnya. Pak Ustadz, ini ada satu hal yang penting. Mas Didi ini ingin coba menyenangkan orang tua. Tapi ada sisi lainnya adalah dia nggak berani melakukan apa yang orang tua maunya karena dirinya merasa kotor dan juga ada penyakit. Tapi dia tetap melakukan itu. Ini gimana Pak Ustadz membina rumah tangga tanpa ada keikhlasan hati gitu Pak Ustadz? yang pertama memang begini, Mas Orin ya sama Mas Didi. Ya. Niat untuk mengikuti jalan orang tua, jalan kebaikan menikah tadi sudah langkah bagus. Artinya dari hidup di alam yang gelap kita ilustrasikan begitu, terus ada jalan baik pernikahan udah bagus. Cuman persoalan yang kedua, Mas Didi kan sedang mengidap tadi penyakit, kemudian ada masa lalu tadi yang tidak terceritakan kepada istri. Ini juga sesungguhnya tidak boleh. Mestinya jadi masing-masing antara calon kan antara dan saling merelakan kan gitu lah. Calon istri kita menerima kehadiran kita juga menerima kehadiran istri dengan segala beban kita. Tapi persoalannya kan begini Mas Farid. Ini kan bagi orang yang mau, yang kita nasihatin misalkan bau mau melangkah, kita nasihatin seperti itu. Tapi ini kan sudah yang terjadi. Dan pertanyaan berikutnya kan, apa yang Mas Didi alami dengan setelah menikah itu berapa lama ketika perjalanan rumah tangganya baik-baik saja atau bagaimana? Nanti baru kita bisa beri penjelasan detailnya. Gimana Mas? Maksudnya rumah tangganya berjalan lancar baik atau Awalnya perjalanan pernikahan kami berjalan lancar. Kamu udah pulang, Mas? Iya. Mas, kamu nggak capek, Mas? Sini aku pijitin. Udah, nggak usah. Kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Nolak mulu. Saya lagi nggak mood, saya. Gamut-gamut apaan, Mas? Aku ini istri kamu, Mas. Aku butuh nafkah batin. Ya, tapi kan saya lagi nggak mood. Jangan-jangan kamu punya cewek lagi ya, Mas, di luar? Kamu nggak usah bikin macam-macam deh. Sono Ayo, Mas. dulu. Jujur, Mas. Kamu jujur sama aku. Kamu punya cewek lagi, kan? Ayo, jujur aja, Mas. Tuh kan, kamu diem. Berarti benar ya kamu punya cewek lagi di luar? Dasar kamu kurang ajar. Aku pokoknya minta cerai aja dari kamu, Mas. Jangan saya. Jangan ya. Buat apa, Mas? Kamu gak cinta sama aku? Mending kamu pergi dari sini. Maafin saya. Maafin saya, sayang. 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 Nah ini Pak Ustadz, ada satu hal yang saya tertarik mau
tanya nih Pak Ustadz, ini bicara jujur dan bohong. Iya. Ketika boleh nggak kita sebagai manusia nih berbohong, dalam arti kata tidak ngomong Iya. sesungguhnya ke orang lain demi menjaga hubungan baik. Ya. Hadis Nabi memang memerintahkan begini, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berkata jujur. Ya. Sebab jujur itu adalah memiliki nilai kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada jalan surga. Orang jujur, tapi ada beberapa memang praktek, boleh nggak jujur misalkan begini. Dalam medan pertempuran, orang sedang mencari musuh dan itu teman kita musuh ini nih. Kalau kita tunjukkan dia ngumpetnya di mana, pasti dia akan mati. Maka wah saya nggak tahu. Ini dalam beberapa orang dibolehkan dalam keadaan semacam ini. Yang kedua adalah orang tidak bakal jujur terhadap perbuatan buruk yang dilalui dan ketika ia sudah kembali pada jalan baik. Misalkan, dulu kan alhamdulillah saya sudah baik. Supaya Pak orang tidak mengikuti jalan keburukan kita. Sehingga kita tutup ini. Untuk ini adalah dalam kaitan di sana. Lah, kalau kasus ini saya lebih cenderung memilih pertama apa? Karena ini kan yang pertama dan sudah data dan ini sudah berjalan rumah tangga ini baik sekarang ini dan dia juga mohon maaf, dia ini juga sudah bertobat kan begitu kan sudah meninggalkan maksudnya jalan masa lalu hitam itu dan sudah menempuh jalan kebaikan ini saja ditempuh kebaikan. Biarlah rahasia buruk masa lalu dia hanya Allah dan dia yang tahu dan hari-harinya sekarang harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Suatu saat nanti kalau ada waktu yang tepat dan calon istrinya ini menerima dan seterusnya ada kebesaran jiwa baru diceritakan. Soalnya kalau sekarang diceritakan takutnya akan menghancurkan ini dan kemudian anak-anaknya juga guncang dan mudorotnya jauh lebih besar daripada sekedar jujur untuk disampaikan karena ini sudah terjadi. Harusnya jujurnya di awal tadi itu, makanya kita minta tobatnya itu karena pertama melakukan masa lalu hitam dia, yang kedua tobatnya karena tidak jujur pada istri tadi itu. Yang sekarang isi dengan kebaikan, manjakan istrinya dengan kebaikan-kebaikan, hormati dan seterusnya, itu bagian dari cara kita berbuat baik, mentaubati itu. Oke Pak Ustadz. Mas Didi sayang sama istri kan? Sayang banget. Gini, tadi ada masukan dari Pak Ustadz bahwa coba dikip dulu, jangan diceritakan dulu. Iya. Nah sekarang saya mau tanya sama Mas Didi, sampai batas waktu yang tepat ya Pak Ustadz? Iya, betul. Mas Didi kira-kira siapnya kapan untuk mau menyampaikan ke istri? Ada niatan untuk tetap ngomong atau tetap apa sarannya dari Pak Ustadz? Iya. Saya mau jujur, sangat mau jujur, Iya. tapi takut. Oke, berarti coba ambil jalan tengahnya adalah coba jangan diomongkan dulu, simpan dulu aibnya dengan coba Mas Didi sama Allah aja yang tahu. Iya, betul. Oke. Berarti disimpan saja. Kalaupun disimpan ini sudah simpan saja. Biarlah Allah bersama Mas Didi yang tahu dan bertobat kepada Allah. Lupakan masa lalunya pelan-pelan supaya ini tidak muncul. Sponsor. Maaf mas, Oke. Boleh disimpan dulu atau di silent dulu? istri saya. Oh istrinya. Iya. Jadi coba angkat, coba angkat aja. Ya, iya ma. Papa lagi ada keperluan di luar. Emang ada apa ma? Ntar ya ma, 5 menit lagi ya. Ya ma, papa minta 5 menit lagi baru nelfon lagi ya. Ya, Boleh ditutup dulu Mas Didi. ya. Nanti kita lanjutin lagi. Enggak ada kok, ntar 5 menit lagi. Papa lagi ngobrol nih, ya. Ya 5 menit lagi ya ma ya. Oke ma, tutup dulu ya. Oke. Pak Ustadz. Feeling. Iya. Feeling istri. Feeling istri. Tapi kalau dari ujung telepon tadi pembahasannya sih nggak ada marah-marah, nggak ada apa segala macam Pak Ustadz. Saya sih ngerasa istrinya seperti tabiatnya baik nih Pak Ustadz. Sangat baik. Jadi gini, kalau melihat tadi ini istrinya kan sudah baik. Saya menilai dari sekali telepon tadi ceritanya sudah sangat bagus sekali. Iya. Ada niatan baik, orang tuanya juga niatannya baik, Mas Didi juga ingin kembali kepada jalan yang baik, memperbaiki diri. Jadi kalau menurut saya tingkat mudorotnya kalau diceritainnya lebih besar, khawatirnya malah kan bubrah rumah tangga ini.
merasa wah pasti istri akan pertama kali pasti akan melakukan wah Anda nggak jujur macam-macam luar biasa lah. Ada bisa bubar. Yang pertama yang terugikan adalah anak-anak. Sekarang kan kita niatnya adalah menyelamatkan anak-anak ini dan rumah tangga ini. Toh rumah tangga ini sudah berjalan baik-baik saja. Jadi jangan sampai cerita buruk ini akan merusak tatanan yang sudah baik. Maka kalau kita lihat dalam kaidah usul itu, cari tingkat masalahnya lebih besar. Masalahnya lebih besar, inilah yang kita tonjolkan. Jadi daripada sekedar untuk menceritakan kejujuran masa lalu dia, toh ini sudah masa lalu gitu. Sudah selesai. Sudah lewat. Iya, toh gitu. selesai. Toh istrinya juga kalaupun diceritain, justru tidak terlalu penting. Ini kan sudah dilalui semuanya. Itu dilalui semuanya. Jadi yang terpenting adalah Mas Didi ini sudah berada di jalan yang baik. Dan untuk mentaubatin adalah mentakorup, mendekatkan diri kepada Allah. Mas Didi ibadahnya ditata dengan baik, tengah malam sholat tahajud, bertaubat memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Kau telah menuntun jalanku yang menjadi jalan yang baik. Tapi ada dosaku yang luar biasa. Ya Allah, aku tidak jujur atas masa laluku kepada istriku. Ya Allah, kalau ini aku ceritakan, hamba takut nanti istriku kemudian mengetahuinya malah hancur rumah tangga ini. Padahal aku ingin berada di jalanmu bersama anak-ananku yang terbaik yang menjadi investasi masa depanku. Ya Allah, maka tutuplah rahasiaku ini sebaik-baik. Biarlah Engkau yang tahu dan aku hambamu ini mengakui sebagai jalan dosa. Bimbinglah dan antarkanlah kehidupan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang baik. Kira-kira seperti itu Mas Farid. Saya